Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Taskia Aulia Azhar Rahman, NIM 2019 11492. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya bersama teman-teman saya yang beranggotakan 1. Nuriatus Siyamah, NIM 2019 11473. Yang kedua, ada Anissa Wahyu Nurobi, NIM 2019 11475. Yang ketiga ada Aning Anjarwati, NIM 2019 11482. Yang keempat ada Ayu Indahati, NIM 2019 11483. Yang kelima ada Aulia Fani Fadria, NIM 2019 11487. Yang keenam ada saya sendiri, Taskia Aulia Azhar Rahman, NIM 2019 11492. Di sini saya bersama teman-teman saya akan mendiskusikan tentang materi kami yang berjudul Perusahaan Internasional, jadi perusahaan Samsung. Untuk sebelum kita masuk ke materi, saya perwakilan dari kelompok 6 beserta teman-teman saya sudah memaksimalkan materi kali ini. Apabila teman-teman ada yang ingin menyanggah dalam materi ini, bisa didiskusikan bersama di grup WA nanti. Oke, sebelumnya untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan langsung masuk ke materi. Yang pertama ada sejarah. Sejarah perusahaan Samsung. Perusahaan Samsung dikenal sebagai salah satu produsen elektronik seperti panel LCD, TV, dan memori chip paling besar sedunia, sekaligus sebagai produsen telepon yang terbesar kedua di dunia. Diketahui awalnya sejarah perusahaan Samsung sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan ekspor beragam produk dari Korea Selatan ke Cina. Samsung ini didirikan pada tahun 1938 oleh Lee Byung-chul secara bertahap hingga berkembang menjadi korporasi multinasional seperti saat ini. Di Korea, kata Samsung berarti 3 bintang. Samsung ini telah berhasil menjadi salah satu produsen terbesar di dunia, menciptakan memori chip pada tahun 1992 dan juga membuat chip terbesar di dunia setelah Intel. Jika dibandingkan dengan beberapa perusahaan besar yang ada di Korea Selatan, di Korea, Samsung menjadi salah satu perusahaan yang berhasil selamat dari krisis Asia pada tahun 1997. Sejarah perusahaan Samsung pada tahun 2004 dan 2005 mampu mengungguli perusahaan Sony, di mana Sony menjadi salah satu brand yang paling populer di kalangan konsumen elektronik, bahkan kini mencapai peringkat ke-19 di seluruh dunia. Itu sekilas dari sejarah perusahaan Samsung. Oke, materi selanjutnya terdapat visi misi, struktur organisasi, dan lain-lain. Itu akan disampaikan oleh teman saya. Kepada teman saya untuk waktu dan tempat saya persilahkan. B. Visi dan misi. Visi inspire the world, create the future, mengilhami dunia, menciptakan masa depan. Melalui visi tersebut, PT Samsung memiliki komitmen untuk memimpin inovasi dalam teknologi, menjadi perusahaan yang mampu memberikan solusi untuk menciptakan dunia yang lebih baik dengan pengalaman teknologi digital yang lebih sempurna. Misi untuk menginspirasi dunia dengan teknologi inovatif. Samsung memiliki filosofi perusahaan yang lugas, yaitu mendedikasikan talenta dan teknologinya untuk menciptakan produk dan layanan unggul bagi masyarakat global yang lebih baik. Misi ini memang benar adanya. Kita dapat melihat bahwa teknologi smartphone Samsung tidak kalah canggih seperti kompetitor. Selanjutnya,
Organisasi. Dalam organisasinya, Samsung selalu melakukan survei pasar sehingga dapat menangkap kebutuhan dan permintaan pasar. Perubahan dan inovasi terjadi secara konstan sebagai respon terhadap perubahan pasar, mengakibatkan perubahan dalam struktur organisasi. Dalam struktur organisasi Samsung, tenaga kerja dibagi dalam tim-tim kecil yang bertanggung jawab terhadap tugas spesifik. Consumer Electronic, ada tim khusus yang bertanggung jawab dalam pengembangan produk alat-alat medis dan kesehatan. Di perusahaan Samsung, tenaga kerja diberikan kebebasan untuk bekerja dari manapun. Dikembangkan dalam suatu sistem sehingga para karyawan dapat tetap melakukan tugasnya dan produktif walaupun secara fisik tidak berada di dalam gedung. Hal ini sangat menguntungkan baik bagi karyawan maupun bagi perusahaan. Kinerja perusahaan Samsung terangkat penjualan smartphone. Samsung Electronics Co. berhasil mencetak rekor laba secara kuartalan sebesar 4 triliun won atau setara dengan 3,6 miliar US dollar. Artinya, selama 3 bulan terakhir 2011, Samsung berhasil mendongkrak kenaikan laba kuartalan sebesar 17%. Pandemi COVID-19 bukan berarti tak bisa menghasilkan kinerja positif. Pandemi membuat perusahaan menutup gerainya di seluruh dunia. Untuk meminimalkan imbas, Samsung Electronics memperkuat saluran penjualan online dan mengoptimalkan biaya. Pemulihan parsial dalam permintaan global sejak Mei membantu mengimbangi beberapa imbas pandemi, sehingga menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dari perkiraan semula. Omset keseluruhan Samsung setara dengan 1/5 dari produk domestik bruto Korea Selatan. Selanjutnya, analisis segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama ada segmenting. Dalam segmenting Samsung di sini yaitu masyarakat menengah ke atas dan mencakup semua gender dan usia, yaitu meliputi mulai dari anak muda sampai dengan orang dewasa. Kita lihat dari iklan tersebut bahwa Galaxy S10 cocok digunakan untuk orang dewasa dan anak muda, karena Galaxy S10 ini merupakan smartphone flagship yang kaya fitur terbaru dan menjadi salah satu smartphone paling baik saat ini. Yang kedua ada targeting. Targeting dari Samsung Galaxy S10 series di sini adalah masyarakat kelas menengah ke atas, karena harganya yang di atas 10 juta dan tidak memungkinkan untuk bisa dibeli oleh kalangan kelas menengah ke bawah. Untuk itu, Samsung berinovasi dengan meningkatkan fitur-fitur yang ada di Samsung Galaxy S10 ini dengan fitur yang lebih canggih, modern, tampilan yang elegan, dan juga lebih lengkap. Yang terakhir ada positioning. Samsung sebagai brand market produk Samsung Galaxy S4, positioning produknya yaitu salah satu contohnya, Samsung mempersepsikan kepada masyarakat bahwa produk yang mereka buat itu fleksibel dan mudah dalam pengoperasiannya. Kemudian ada analisis ekspor-impor. Samsung merupakan salah satu penyedia teknologi terbesar di dunia yang berawal dari perusahaan perdagangan ekspor sebagai produk dari Korea Selatan ke Jepang dan juga ke China. Ya, mulai dari chip hingga smartphone dan elektronik konsumen telah ditangguhkan. Samsung yang berbasis di Korea adalah penjual smartphone terkemuka di Rusia dengan pangsa sedikit di atas 30%. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Analisis strategi. Yang pertama, riset pasar. Samsung menerapkan strategi riset pasar dalam proses inovasi setiap produknya. Dengan kata lain, Samsung terus
berusaha mencari tahu produk seperti apa yang sedang dibutuhkan atau diminati oleh masyarakat, lalu Samsung berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui produk terbarunya. Sebagai contoh, pada awal tahun 2020, Samsung telah merilis 2 produk terbarunya, yaitu Samsung Galaxy A51 dan Samsung Galaxy A71 yang ditunjukkan khusus untuk para gamers. Yang kedua, kerja sama dengan distributor lokal. Di Indonesia, Samsung bekerja sama dengan salah satu distributor lokal, yaitu PT Erafon Arta Retalindo. Yang ketiga, gencar melakukan iklan di televisi, tapi Samsung juga gencar berpromosi di sosial media dan beberapa platform digital lainnya. 4. Kekuatan brand image. Tidak dapat dipungkiri bahwa brand image yang dimiliki Samsung sedikit memudahkan Samsung dalam promosi. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Maaf Mbak Aulia, audionya mati. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan 1. Samsung merupakan salah satu merek terkenal yang mengedepankan teknologi terbaru yang ingin menyaingi perusahaan terkenal di dunia. Didirikan pada tahun 1938 oleh Lee Byung-chul sehingga bertahap hingga berkembang menjadi korporasi multinasional seperti saat sekarang ini. Samsung pada tahun 2004 dan 2005 mampu menjadi salah satu brand yang paling populer di kalangan konsumen elektronik, bahkan kini mencapai peringkat ke-19 seluruh dunia. Samsung memiliki visi mengilhami dunia, menciptakan masa depan, dan visi untuk menginspirasi dunia dengan teknologi inovatif dalam struktur organisasi Samsung. Tenaga kerja dibagi dalam tim-tim kecil yang bertanggung jawab terhadap tugas spesifik. 2. Samsung Electronics CO berhasil mencetak rekor laba seperti kuartala sebesar 4 triliun won dan serta dengan US dollar 3,6 miliar. Namun pandemi COVID membuat perusahaan menutup gerai di seluruh dunia untuk meminimalisir imbas. Samsung Electronics memperkuat seluruh penjualan online dan mengoptimalkan biaya. Segmentasi Samsung adalah masyarakat menengah ke atas dan mencakup semua gender dan usia. Targeting dari Samsung Galaxy S10 series di sini adalah masyarakat kelas menengah ke atas. Positioning dari Samsung Galaxy
S10 series di sini antara lain mempersepsikan produk yang mereka komunikasi dan konsisten dan fitur lebih canggih. 3. Samsung merupakan penyediaan teknologi terbesar di dunia yang mengeksplor bagian produk dari Korea Selatan ke Jepang dan Cina. Ekspor produk Samsung Rusia mulai dari chip hingga smartphone dan elektronik. Samsung menerapkan strategi riset pasar dalam proses inovasi setiap produknya. Samsung juga bekerja sama dengan salah satu distributor lokal yaitu PT Erafon Arta Retalindo. Samsung juga gencar berpromosi di sosial media dan beberapa platform digital lainnya. Oleh karena itu, Samsung memiliki brand image yang bagus. B. Samsung diharapkan selalu menciptakan produk baru agar perusahaan tidak mengalami kerugian, dapat terus berdiri dan juga tetap dapat berinovasi agar dapat bersaing dengan merek brand-brand lain yang juga sekelas dengan produk Samsung. 2. Sebagai perusahaan yang besar dan multinasional, Samsung juga harus tetap mengedepankan kualitas mutu serta yang standar untuk para konsumennya di seluruh dunia. Oh, maaf. Ini tadi ke unmute. Jadi ulang. Itu tadi sekilas pembahasan diskusi dari kelompok 6. Di sini saya sebagai moderator, sebagai perwakilan dari teman-teman saya. Ini tadi sebagai sampel yang kita bahas dalam materi perusahaan internasional Samsung. Nah, ini tadi sekilas kita udah bahas sejarah, visi misi, struktur organisasi, entah itu juga analisis targeting, positioning, dan lain-lain. Itu tadi sekilas materi yang dapat kita sampaikan. Kami dari kelompok 6 minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para teman-teman dan Bapak Ibu dosen sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.